Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Kiranya saudara semua tetap bersemangat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, kasih karunia-Mu yang selalu Tuhan limpahkan. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Amsal 19 ayat 22 bagian A. Tertulis demikian: sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, Open Doors United Kingdom, sebuah organisasi pengawas internasional, menyatakan bahwa Nigeria saat ini merupakan salah satu tempat atau negara paling berbahaya di dunia untuk orang Kristen. Selama 1 dekade terakhir, ada puluhan ribu orang percaya dibunuh, dieksekusi, dan jutaan orang Kristen mengungsi. Di bulan Desember 2025, terjadi pemenggalan kepala massal dan eksekusi terhadap orang-orang Kristen dari militan Islamis di Nigeria. Bulan Mei 2026, baru-baru ini, seorang guru matematika yang beragama Kristen bernama Michael Oyedokun dieksekusi mati dan disiarkan secara online oleh militan Islam yang ada di Nigeria. Menjadi orang percaya di negara kita, Indonesia, masih jauh lebih baik daripada di Nigeria. Menjadi orang-orang percaya di negara-negara lain, Eropa, Amerika, Australia, juga masih jauh lebih baik dibandingkan di Nigeria. Dalam situasi yang dapat dikatakan baik itu, bagaimana iman kita? Bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan? Apakah kita setia kepadanya, ataukah kita sudah meninggalkannya? Dalam kitab Amsal 19 ayat 22 bagian A ini dikatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Daya tarik utama dari karakter seseorang bukan dari janjinya yang ia buat, bukan dari kekayaannya, tapi dari integritas dan kebenaran perkataannya yang sangat erat kaitannya dengan kesetiaannya. Kesetiaan berbicara tentang kebaikan hati yang konsisten, kasih yang tidak berubah, loyalitas, kepatuhan, dan bisa dipegang kata-katanya. Siapa yang tidak ingin orang yang setia? Kita pun ingin orang-orang yang setia kepada kita. Kita ingin pasangan hidup yang setia. Kita ingin sahabat yang setia. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan menginginkan agar kita setia kepadanya. Tuhan sendiri menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang setia. Dia setia kepada janjinya. Dia setia kepada kita. Dia setia dan tidak berubah dalam firman-Nya. Orang yang setia akan dihargai, dihormati. Sebaliknya, orang yang tidak setia tidak akan diharapkan dan tidak akan lagi dipercaya. Kalau kita perhatikan bagian yang berikutnya dari ayat ini, dikatakan lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Orang yang miskin yang tidak bisa memberikan apa-apa, tapi jujur dan setia, itu jauh lebih baik daripada orang yang kaya
yang punya banyak harta tapi berbohong dan tidak setia. Seringkali saudara kita diuji dalam hal kesetiaan ketika kita dalam kemiskinan dan juga dalam kelimpahan. Tuhan menginginkan dan merindukan setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang setia kepadanya dalam segala situasi. Mari tanyakan kepada diri kita masing-masing, sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Sudahkah kita bersikap setia dalam segala situasi? Ada ancaman atau tidak ada ancaman? Susah atau senang? Miskin atau kaya? Sudahkah kita setia dalam mengasihinya? Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, oleh karena kita setia selalu kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu setia kepadamu dalam segala situasi, dalam segala waktu. Tolong kami Tuhan, kuatkan hati kami, supaya dalam keadaan ancaman, dalam keadaan bahaya sekalipun, yang mengancam nyawa kami oleh karena iman kepadamu, ajar kami untuk selalu setia. Dalam situasi sulit, dalam keadaan susah, ajar kami untuk selalu setia. Dan dalam situasi kelimpahan, kenyamanan, ajar kami juga Tuhan untuk tetap setia dalam mengasihi Engkau. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Nigeria yang mengalami ancaman, tantangan yang berat dalam kehidupan iman mereka. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan bagi mereka semua. Dan Engkau juga Tuhan menjamah hati orang-orang yang telah melakukan eksekusi, orang-orang yang penuh dengan kebencian, para militan yang selalu mengincar orang-orang yang percaya kepadamu. Jamah hati mereka dan ubahkan mereka agar mereka mengerti akan kebenaran dan percaya kepadamu Tuhan Yesus. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang terikat oleh kuasa kegelapan dilepaskan, dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan apapun, mendapatkan jalan keluar yang ajaib dari Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.